Tari baris bedil adalah tarian sakral yang berasal dari Banjar Manukaya, Desa Manukaya Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Om Swastiastu, saya Made Mawi Arnate, Penyesadat Manukaya, Pengompon Pura Tetapel. Dalam hal ini kami akan menjelaskan sedikit tentang adanya baris bedil di Desa adat Manukaya. Tari baris bedil ini adalah tarian sakral yang selalu diadakan dipentaskan setiap pada upacara di Desa adat Manukaya. Mengenai sejarah baris bedil yang ada di Manukaya ini, ceritanya agak panjang sedikit. Mengawali adanya kerajaan Maya Denawa yang ada di bersekana di bacaannya yaitu di Bedahulu yang ada sekarang. Di sana ada sebuah kerajaan yang dirajai oleh Maya Denawa. Tetapi raja ini betul-betul lalim, memutus segala upacara yang ada di Bali ini, sehingga Bali pada saat kerajaan Maya Denawa itu menjadi hancur lebur, dan di mana-mana timbul suatu penyakit yang mengakibatkan masyarakat Bali ini menjadi sangat melarat. Nah, itulah sebabnya tari baris bedil ini muncul. Itu sesuai dengan yang telah yang sampaikan tadi, bahwa cerita baris bedil ini adalah pertama ketika Aceh kita di Bali ini diputus oleh Raja Maya Denawa, maka Bali jadi hancur. Setelah itu Bali jadi hancur, tahu bahwa Bali dihancurkan oleh Maya Denawa, lalu Maya Denawa diperangilah oleh Betara Indra supaya mereka itu bisa musnah dari Bali ini. Sehingga dengan mereka diperangi, matilah Maya Denawa. Nah, inilah matilah Maya Denawa, dan akhirnya di Bali ini kosong di dalam kerajaan. Nah, karena Bali kosong di dalam kerajaan, akhirnya setiap ada raja yang muncul, diangkat ada raja muncul, mati. Setiap ada raja mati, setiap ada raja mati. Setelah tari bedil ini dipentaskan, tari bedil ini ada karena ada seorang raja yang akan diangkat menjadi raja pada saat itu. Beliau tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena takut beliau akan menjadi mati. Nah, setelah akhirnya beliau berpikir ada titah daripada Yang Maha Kuasa supaya menjadi raja, beliau mohon supaya beliau dikehendaki untuk mohon pada beliau, seperti apa saya harus melakukan kerajaan itu sehingga saya menjadi raja itu menjadi selamat. Seperti itu ceritanya, sehingga akhirnya beliau ini datang di suatu tempat yang namanya Sungai Gandamayung. Di sanalah beliau mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya dibeliau di sana petunjuk oleh Betara Durga bahwa di Bali ini karena sudah putus 30 tahun daripada upacara itu, sekarang ini harus dihidupkan kembali. Nah, setelah ini akan disanggupi oleh raja yang namanya Sri Aji Jayakesunu. Ini namanya. Akhirnya beliau mau jadi raja. Setelah akhirnya ada petunjuk dari Betara Durga, maulah beliau jadi raja. Dan akhirnya di dalam kerajaan itu, di dalam beliau jadi raja, beliau jadi selamat. Sehingga beliau menerbitkan suatu lontar yang berisi Bang Bungalan, Bang Bungalan yang isinya tentang aci-aci dewayatnya atau pancayatnya dan juga butayatnya. Nah, setelah itu diterbitkan buku itu dan itu dilakukan, akhirnya selamatlah Sri Aji Jayakesunu ini, sehingga di dalam keselamatannya ini disambutlah akhirnya, karena memang sudah diberi selamat, disambutlah akhirnya oleh Sri Jayakesunu ini dengan mengadakan upacara dengan menampilkan
Baris Bedil dan juga rencananya sebagai bentuk terima kasih daripada menjadi raja, beliau itu selamat. Nilai religius yang terkandung di dalam baris ini adalah ini sudah merupakan tradisi yang diputus oleh Maya Denawa. Akhirnya tradisi ini dilanjutkan. Mana religiusnya ini dilanjutkanlah karena ini sudah memang bermakna secara agama. Dilanjutkan lagi lah oleh beliau sehingga akhirnya harian ini hidup kembali di zamannya Sri Aji Jaya Kusunu. Dalam pakaian yang dipakai oleh Baris Bedil ini sudah jelas ini akan berinovasi. Pada saat dulu Baris Bedil itu tidak memakai pakaian seperti sekarang, sehingga akhirnya di dalam perkembangan tari Baris Bedil itu semakin berkembang, tetapi apa yang pakem yang ada dari saat dulu itu terus berjalan, tidak dirubah. Nah inilah maknanya daripada pakaian itu. Masalah warna itu mengikuti sesuai dengan budaya, sesuai dengan seni yang ditata pada saat itu. Dan gerakan Baris Bedil ini mengandung makna itu adalah unsur seni. Bagaimana kita pada waktu memakai bedil, pada waktu memakai tomat, ini sudah ada pakat seni yang memberi kepada mereka sehingga tari Baris Bedil sesuai dengan apa yang dia bawa, sesuai dengan apa yang dia harus pentaskan, itu sudah ada, sudah diberi agaman sehingga mereka itu terus seperti itu, tariannya terus seperti itu, tidak pernah berubah. Tetapi di dalam jumlah barangkali sesuai dengan era perkembangan itu pasti akan ada juga perubahan-perubahan. Dari waktu ke waktu Baris Bedil itu pasti berinovasi. Dari segi pakaian, dari segi jumlah penari juga. Namun makna daripada Baris Bedil itu tetap adalah menghormati sebagai kemenangan daripada Raja Sri Aji Jaya Kusunu. Yang namanya tari sakral, yang namanya kita punya budaya, sudah jelas itu pasti identitas budaya kita ini akan terus kita pertahankan. Karena memang budaya lokal, budaya kebudayaan lokal ini harus memang dikuatkan untuk untuk memperkuat adat kita, terutama agama Hindu kita. Tari baris ini kami selaku pendesa adat, selaku masyarakat di Desa Adat Manukaya Let ini, karena memang berhubungan dengan adanya upacara yang membuat kita betul-betul dalam situasi menjadi selamat, tarian Baris Bedil dan tarian yang lain juga yang merupakan tari sakral akan tetap kami dukung, akan tetap kami lakukan, dan akan tetap kami lestarikan. Demikianlah sekilas tentang sejarah Baris Bedil yang kami sakralkan dan kami pentaskan setiap upacara adat di Desa Manukaya Let ini. Kami akhiri dengan puja Pramasanti.